Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari berikan hidupmu buat Tuhan saat ini, amin. Tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita mau sepakat saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh teramat sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini kami rindu membawa hati kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini itu semua menyukakan hati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Bila setiap kami dimanapun kami berada saat ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami mengalami pemulihan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat teduh pada saat ini di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mata kami tertuju kepada-Mu, telinga kami mendengar setiap. Oh Tuhan, pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, kami mau selalu mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu, ku mau mengikuti kehendak
Engkau mendengar setiap seruan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengasihi setiap kami. Kau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, mari buka hatimu untuk Tuhan saat ini. Mari sungguh-sungguh nikmati lawatan Tuhan, nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat-Nya mengalir saat ini dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
Hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, hari ini kami mau siapkan kehidupan kami untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, sebab kami percaya ketika firman itu ada di dalam hidup kami, ketika firman itu tertanam di dalam hidup kami, ketika firman itu yang menuntun kehidupan kami percaya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa, dan apa yang selama ini Tuhan kami lihat sebagai kemustahilan, kami percaya dengan kuasa firman-Mu, kami sanggup menerobos kemustahilan itu. Kami percaya ketika kami berjalan, kami tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kami melangkah, ada tangan Yesus yang menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui masa-masa yang ada di depan, Engkau sudah ada di sana, menyertai, memimpin, mengurapi, dan memberkati setiap kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, melalui hamba-Mu yang terbatas. Tapi hamba percaya firman ini tidak akan pernah terbatas dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya apapun yang hari ini sedang kita alami, apapun yang hari ini sedang kita hadapi, persoalan, badai, tantangan, pergumulan yang terjadi dalam hidup setiap kita, saya yakin dan percaya ada tujuan Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam hidup setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi dalam hidup setiap kita, saya cuma mau pesan sama Bapak Ibu Saudara, kiranya itu tidak mematahkan semangat kita, kiranya itu tidak membuat hidup kita jadi putus asa, tapi percayalah akan selalu ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Hari ini sama-sama kita mau buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merenungkan satu ayat yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang hari ini saya renungkan Bapak Ibu Saudara, yang sama-sama saya yakin dan percaya firman ini akan mengubahkan kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 ini satu firman yang mungkin sederhana buat setiap kita. Mungkin kita sudah pernah dengar, mungkin kita sudah pernah merenungkan mungkin firman ini. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga sudah ada yang pernah melakukan firman ini. Dan saya yakin dan percaya dimanapun kau berada, kalau engkau melakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya hidupmu pasti diubahkan oleh Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 bicara untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu firman yang hari ini mau coba kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Bukankah itu kerinduan setiap kita? Bukankah itu yang menjadi keinginan setiap kita? Apa? Melihat hari-hari kita yang ada di depan. Itu menjadi hari-hari yang baik. Mungkin masa lalumu bukan masa lalu yang baik. Mungkin apa yang ada di belakangmu bukan sesuatu yang baik. Mungkin apa yang hari ini
ada menjadi background dari kehidupanmu, mungkin itu bukan hari yang baik. Tapi orang yang punya masa lalu yang tidak baik pun saya yakin dan percaya dia pengen melihat masa depannya tetap baik. Dan hari ini firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita kalau kita mau mencintai hidup kita dan mau melihat hari-hari baik ke depan, kita mau lihat hari-hari yang baik itu terjadi dalam hidup setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana Bapak Ibu Saudara. Ternyata sederhana, firman Tuhan mengajarkan salah satu aspek yang harus kita penuhi untuk kita bisa melihat hari-hari baik ke depan, yaitu menjaga mulut kita. Menjaga lidah kita. Dan saya lihat hari ini banyak orang jatuh di sini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang gagal di sini. Satu organ yang kecil Bapak Ibu Saudara, yang kecil. Tapi efeknya bisa kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Bibir dan lidah, perkataan kita, saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, kita harus jaga itu. Karena melalui hal yang sederhana ini, kalau kita nggak kontrol Bapak Ibu Saudara, maka berkat pun di depan bisa tertutup dalam hidup setiap kita. Karena kita tidak mau menjaga perkataan setiap kita. Tapi firman Tuhan hari ini sangat baik mengajarkan kepada setiap kita. Pak, Ibu, dimanapun kau berada. Sebagai hamba Allah saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Jaga perkataan setiap kita. Jaga mulut kita hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang namanya dosa zaman now itu enggak cuma membunuh. Kita tahu bersama kalau membunuh, oh itu dosa Bapak Ibu Saudara. Tapi zaman now perkataan kita, kalau enggak benar itu juga dosa Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ada orang yang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada kosakata atau apa itu ya, kalau orang ngomong ada yang bilang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena perkataan ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Perkataan ini bahaya dan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara kita harus benar-benar jaga perkataan setiap kita. Karena kalau kita tidak jaga setiap perkataan kita Bapak Ibu Saudara, one day itu akan jadi bumerang kembali buat hidup kita. Yang akan menghancurkan hidup kita. Saya berdoa dimanapun kau berada, engkau punya masa depan yang terbaik. Engkau punya hari-hari ke depan, hari-hari yang baik, penuh dengan berkat Tuhan. Tapi jangan halangi berkat Tuhan dengan perkataan setiap kita yang negatif. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada orang yang berkata diam itu emas. Ya, kalau hari ini kita tidak tahu apa-apa lebih baik diam. Lebih baik diam Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang bilang lagi mulutmu harimaumu Bapak Ibu Saudara, iya kan? Jangan sampai perkataan kita yang akhirnya memakan kehidupan kita sendiri. Perkataan kita yang akhirnya menjadi bumerang buat hidup kita sendiri. Karena saya dapati Bapak Ibu Saudara hari ini Bapak Ibu Saudara banyak ngomong itu banyak salah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak atur dengan baik Bapak Ibu Saudara, banyak ngomong banyak salah. Dan kalau kita tumpuk semua kesalahan kita, pertanyaan saya cuma sederhana untuk Bapak Ibu Saudara. Akankah kita melihat hari-hari yang baik? Mari kita renungkan firman ini, lebih dalam lagi kita renungkan. Itu sebabnya orang kuno ada yang ngomong gini Bapak Saudara dalam bahasa Tionghoa ada yang bilang gini Bapak Saudara, Pu yao to cuy, jangan banyak ngomong. Kalau kita nggak ngerti, nggak usah banyak ngomong Bapak Saudara. Sering kali dalam hidup ini Bapak Saudara kita nggak ngerti, kita banyak ngomong. Apalagi omongan ini kita tambahin bumbu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita pengen hidup kita menjadi pusat perhatian buat orang. Yang membuat akhirnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sorry Pak, Ibu saya harus katakan itu bisa menutup pintu berkat setiap kita kalau kita nggak jaga perkataan kita. Hari ini sama-sama, saya cuma mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa tutup mulut orang. Tapi hari ini kita bisa tutup mulut kita sendiri. Kalau kita tidak ngerti, kalau kita tidak paham betul, lebih baik kita jangan jadi orang yang paling tahu. Kita kan sering kali jadi orang itu, the Mr. and Mrs. Right. Orang yang merasa paling ngerti, paling hebat, paling tahu. Oh no. Sama-sama hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kita mau jaga perkataan kita. Karena satu yang hari ini jadi cita-cita kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat hari depan kita. Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Hari ini jadi orang yang bijak. Hari ini jadi orang yang mau mengontrol hidup kita. Output dalam hidup setiap kita. Salah satunya perkataan setiap kita. Yuk jaga perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita mau jaga perkataan setiap kita, engkau akan melihat hari-hari baik ke depan.
Yang buat saya sedih Bapak Ibu Saudara, kadang saya lihat orang persekutuan doa ya, persekutuan doa kan biasa mulai jam 7 malam ya. Jam 7 malam orang setelah selesai kerja, aktivitas, ada komsel, ada persekutuan doa, mereka bisa kumpul bareng semua. Jam 7 persekutuan doa dimulai, waktu pendeta khotbah kadang banyak yang tidur Bapak Ibu Saudara. Semua ngantuk, ditanyai, oh iya sudah malam makanya ngantuk. Tapi yang buat saya heran Bapak Saudara, persekutuan doa selesai ditutup. Keluar dari rumah di depan pagar Bapak Saudara, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Tahu enggak gosipnya orang ini? Persekutuan enggak jadi pulang Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi di depan pagar. Bisa sampai jam 12 malam, mungkin kalau besok mau lembur juga mereka enggak mikir Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mulut itu bahaya. Hari ini yuk sama-sama kita jaga setiap perkataan kita. Bapak, Ibu, semua tua muda, sama-sama ini nasihat buat setiap kita. Nasihat ini memberkati Bapak Ibu Saudara, juga memberkati hidup saya. Sama-sama kita mau jaga hidup kita. Paling sederhana hari ini dari jaga mulut setiap kita. Hari ini stop jadi komentator, hari ini stop jadi penghasut. Stop ngerumpi hal-hal yang gak penting Bapak Ibu Saudara. Stop ngerasani, stop nyinyirin orang Bapak Ibu Saudara. Bukankah hari ini kan kata-kata yang sering kan kita dengar di telinga kita. Karena ini yang lagi apa, kalau anak muda zaman sekarang bilang lagi hypes Bapak Ibu Saudara, iya kan. Tapi hari ini sebagai anak-anak terang, kita mau ambil sikap yang berbeda daripada dunia ini. Hari ini sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mungkin hari ini percaya sama Bapak Ibu Saudara, dia curhat, dia cerita sama Bapak Ibu Saudara tentang masalahnya, kita jaga mulut kita. Jangan sampai semua perkataan itu keluar dari mulut setiap kita. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin juga mendengarkan saat teduh ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan saya yakin dan percaya banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Tapi yuk sama-sama kita mau jaga, kita keep semua sampai di kita. Kalau hari ini kita tidak bisa kasih jalan keluar buat orang itu, setidaknya kita tidak menambahi masalah buat orang itu. Amin. Dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, dalam saya menjalani pelayanan saya, seringkali saya berdapatan dengan orang-orang yang kadang nggak bisa jaga mulut Bapak Ibu Saudara. Satu hari Bapak Ibu Saudara, permasalahan terjadi dalam hidup saya konflik dengan satu orang. Tapi ketika saya konflik dengan satu orang Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau jaga perkataan saya. Saya tidak mau jelekin dia, saya tidak mau ngomong tentang dia, saya diam aja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lewat 1 bulan kalau saya enggak salah. Ternyata orang itu Bapak Ibu Saudara, dia konflik dengan saya, tapi ternyata akhirnya orang itu keluar bukan karena konflik dengan saya, tapi karena konflik dengan orang yang lain. Orang kalau dasarnya memang orang ini bermasalah Bapak Ibu Saudara, enggak perlu berantem sama kita. Dia akan punya urusannya sendiri dan Tuhan pasti bela setiap anak-anaknya. Hari ini jaga setiap perkataan kita, saya yakin dan percaya ketika kita mau jaga perkataan kita, Tuhan akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6, setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa. Saya yakin dan percaya setiap pergumulanmu, setiap tetes air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan, engkau pasti menerima kemenangan. Saya rindu berdoa. Hari ini komitmen kami Tuhan, kami mau jaga setiap perkataan kami. Dan kami percaya firman ini hidup dalam hidup setiap kami. Ketika kami mau benar-benar menjaga setiap perkataan kami percaya Tuhan yang membela setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, taruh firman ini dalam hatimu, lakukan ini dalam keseharianmu. Saya akan lihat berkat akan mengejar setiap kehidupan kita. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.